Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggit Siti Khotimah. Halo teman-teman. Di sini saya akan ngebahas gimana sih caranya biar public speaking kita nambah ningkat atau kita lebih jago deh di bidang public speaking gitu. Ada beberapa tips yang saya akan sampaikan. Tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman, kalian pernah gak sih ngerasa lagi public speaking atau bicara di depan kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jadi saya di sini berdiri mau menyampaikan Atau pas lagi tampil di depan banyak orang, kalian malah blank dan lupa sama sekali sama teks. Nah, tips yang pertama, kalian itu harus punya tekad yang kuat. Kenapa? Karena kalian harus punya tujuan. Kalian mau jago public speaking itu buat apa? Apakah buat cari cuan, jadi MC, atau jadi pembicara di depan umum, pengisi seminar, atau kalian ingin presentasi yang baik dan benar sampai dapat nilai A ketika presentasi? Itu kan gimana niat kalian, tujuan kalian belajar public speaking itu sendiri. Kalau misalkan kalian enggak punya niat sama sekali, ya buat apa belajar gitu kan, bener nggak sih? Terus kalian harus nekadin dalam diri kalian sendiri. Kalian harus punya positive thinking, kalian harus berpikir positif tentang diri kalian sendiri. Jangan bilang kayak gue nggak bisa, gue bisa gitu ngomong banyak kalau lagi gibah gitu. Ya, itu jangan banget ya. Gue jago ngomong, tapi gue nggak bisa ngemanfaatinnya. Gimana dong caranya? Nah, kalian harus punya tekad yang kuat. Kalian bisa ngomong itu buat apa? Kalian harus bilang ke diri kalian sendiri bahwa kalian bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Orang lain juga bisa, kenapa gue enggak gitu? Orang lain juga bisa kayak gitu, kok gue enggak gitu? Kalian harus ada perasaan kayak gitu. Tapi dalam ilmu, kalian itu harus melihat ke atas. Kalau ilmu, kok dia bisa kayak gitu ya, kok dia bisa kayak gitu ya, kok gue enggak ya. Nah, kalian bisa gitu karena sebuah ilmu itu bisa dipelajari. Jangan insecure sama orang-orang yang kayak gue insecure deh kayak dia, kayak kalian ngelihat kayaknya tapi kalian enggak ngelihat prosesnya. Kalian harus ngelihat proses orang lain gimana caranya gitu. Jago public speaking itu enggak segampang dan enggak instan gitu. Semua perlu belajar dan harus ada tekad yang kuat. Tips yang kedua, kalian harus fokus berlatih. Di sini banyak kan ya, ada forum-forum public speaking yang bayar gitu. Kayak kalian bisa belajar public speaking bayar 200.000 misalkan, berapa kali pertemuan itu belajar public speaking. Tapi kan gue nggak punya duit gitu. Nah, kalian bisa dong belajar otodidak, bisa banget. Tonton channel ini, oke? Dan kalian bisa otodidak. Kalian punya HP kan? Kalian nonton ini pakai HP kan? Nggak pakai tangan digini atau pakai batu, enggak kan? Nah, kalian gunain handphone itu buat belajar, buat hal-hal yang positif. Jangan scroll yang enggak gitu. Tapi kalian gunain secara positif. Kalian berlatih, kalian belajar sungguh-sungguh gitu 1 atau 2 kali, atau kalian berlatih di kaca, atau kalian berlatih di kamar gitu, ngomong, kalian nyampain sesuatu, kalian nyampain materi. Oke? Jangan berhenti berlatih, karena setiap orang dan orang-orang sukses juga yang jago public speaking ya pasti mereka sering berlatih. Tips yang ketiga, kalian harus punya idola, kalian harus punya motivasi, kalian harus punya semangat. Kalau aku punya idola di public speaking itu adalah Kak Sherly Anavita. Cara penekanan dalam bicaranya itu kayak jelek banget gitu. Untuk Bapak Presiden yang terhormat gitu. Kayak gitu kan ya kalau Kak Sherly. Terus kayak Ustazah Oki. Ustazah Oki itu kayak pendalaman karakter banget kan. Awalnya Ustazah Oki itu kayak suka baca siroh-siroh. Jadi kayak Ali bin Abi Thalib pernah bersabda. Nah, kayak gitu. Kalau niru-niru, aku kalau niru-niru Ustazah Oki kayak gitu. Terus kalau misalkan Najwa Shihab, kembali lagi bersama saya Najwa Shihab di mata Najwa. Kayak ada wibawa banget gitu. Nanti saya akan parodiin gimana Najwa Shihab. Kalau misalkan Ricis itu kayak dia pede
pede tingkat tinggi, pede banget dia, bebas gitu. Karya Ricis itu bebas banget gitu, dia bebas berekspresi, this is me gitu, dia kayak gitu, aku suka juga. Terus kalau misalkan di public speaking yang kayak wow banget, kalau misalkan di cowok aku itu suka sama Raditya Dika, nggak tahu ya, kayak suka aja gitu. Kalau misalkan di kata-kata Pirsa Besari kayak gitu, suka sih. Contoh nih, parodiin Najwa Shihab. Salah satu gejala COVID-19 yang banyak dirasakan pasien adalah hilang rasa atau anosmia, tidak dapat mengecap dan mencium aroma. Nah, ternyata gejala yang sama sedang dialami oleh beberapa pejabat di negeri ini. Hilang rasa juga. Walau bukan dalam bentuk fisik, tapi rasa untuk peduli, rasa untuk berempati, bahkan bersimpati. Contohnya, ada lurah yang sengaja menggelar pernikahan putrinya tanpa menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, public speaking itu nggak secara instan bisa ngomong secara bla 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 bla, nggak kayak gitu. Tapi public speaking itu bisa dengan cara dilatih. Kalian yang pendiam, kalian bisa body language-nya kayak gimana sesuai dengan omongan kalian. Karena aku kalau ngomong nggak bisa tangannya itu kayak gini, nggak bisa karena ada gitu. Kalau misalkan nanti kita bahas di pidato ya, kita bahas gimana cara-cara berpidato. Kalau misalkan aku kenapa sih kayak banyak yang nanya gitu, gimana sih cara public speaking? Aku itu sebenarnya bukan jago public speaking, tapi aku itu banyak ngomong gitu. Dan aku suka ngomong, bahkan aku pernah nanya, ya aku cerita sedikit ya. Aku pernah nanya sama guru aku kan. Kayak nanya gini, ibu katanya kalau misalkan jadi perempuan itu harus anggun, harus pendiam, harus andalemi gitu, nggak boleh berteriak-teriak kayak gitu. Emang nggak boleh, kata guru aku teh ya. Terus aku harus diem, kan diem itu emas, kata aku teh. Sedangkan aku nggak bisa diem, aku dengan polosnya bilang kayak gitu. Dan guru aku nggak ngeiyain, beliau jawab kayak gini, ketika diam itu adalah emas, maka berbicara hal yang bermanfaat itu lebih dari emas. Jadi kamu harus pengen jadi berlian. Jadi kalau misalkan aku, teman-teman kalian kalau misalkan di pesantren lagi makan gitu kan, makan bareng-bareng, ya kalau suka ngobrol kan, aku makan, beres makan, apa tuh Nabi Yuma misalkan ya, kalian tahu nggak sih ada Nabi Khidir itu di zaman Nabi siapa gitu misalkan, dia itu kayak gini diceritain gitu. Terus kalau misalkan lagi mau tidur, anak-anak kobong itu suka diceritain, tapi cerita-cerita yang kayak Nabi Muhammad SAW itu dulunya berdagang ya, umur berapa sih, kayak gini, dagang apa nih. Jadi aku itu pengen benar-benar memanfaatkan, nggak bisa diemnya aku gitu dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan aku juga pengen nanti kalau punya anak, mendidik dengan cara yang benar. Ya bayangin aja kalau misalkan ibunya pendiam, anaknya mau jatuh diem gitu, anaknya ngomong kasar nggak dimarahin, diem gitu, nggak gitu juga kan. Jadi buat teman-teman, makasih yang udah nonton video ini, selamat berlatih buat public speaking. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, di kolom komentar aja, oke? Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.